We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Saudara-saudara, utamanya anak-anak muda di tanah air, sekarang ini saya berada di situs Arca Joko Dolok. Sebenarnya ini bernama Arca Aksobia, yang berarti tak tergentarkan, gitu ya. Namun karena folklore atau cerita rakyat yang menyimpan kejayaan atau kedikdayaan penguasa maritim di tanah air ini disimpan pada seni ludruk Dolok, maka ini disebut atau disapa dengan Arca Joko Dolok. Sebenarnya ini adalah lambang dari seorang Raja Jawa yang mempertahankan otoritasnya di wilayah Samudra Asia Tenggara, yang pada waktu itu berhasil melakukan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera dalam rangka membendung ekspansi tentara Mongol yang pada saat itu menguasai negeri Tiongkok. Prabu Kertanegara adalah seorang penganut Tantrayana yang kemudian karena ketidaktahuan masyarakat selanjutnya setelah agama Buddha sirna seiring runtuhnya Majapahit, dikatakan beliau mengikuti suatu ajaran yang menyimpang. Namun kalau kita merujuk pada teori-teori samadhi yang ada 40 objek ketenangan batin atau samatha, pada waktu itu sebenarnya beliau melatih samadhi untuk agar cepat meningkatkan kekuatan daya perhatian atau konsentrasi, yang memang mengadakan suatu upacara khusus di tempat khusus untuk orang khusus. Jadi Tantrayana Kasogatan itu lestari hingga di zaman Majapahit. Namun orang-orang yang tidak tahu mengatakan beliau pesta minuman keras, mabuk-mabukan, sampai hubungan yang tidak pantas begitu ya, asusila. Tapi sebenarnya beliau duduk bersamadi merenungkan ketidakkekalan tubuh dan juga merenungkan ketidakmenarikan tubuh mayat ya, Asubha, Kayagata Nusati dan sejenisnya. Dan tentunya salah satunya adalah melakukan praktik ahara patikulasanya atau praktik makan minum yang sebenarnya ini hanyalah makanan atau minuman yang kalau masuk tubuh itu menjijikkan, tidak memuaskan, dan sedemikian perenungan-perenungan yang biasanya dilakukan oleh para biku. Nah, tetapi budaya kita ini entah dari mana, entah sejak kapan diajarkan untuk tidak menghormat pemimpin. Padahal secara logika beliau adalah ahli strategi angkatan laut yang ingin mempertahankan Jawa dari hegemoni Tiongkok sampai mengadakan ekspedisi Pamalayu dengan angkatan lautnya. Artinya dengan pemikiran ilmiah beliau berpikir wawasan Nusantara, tetapi dengan beliau kecolongan istilahnya ketika Jayakatwang menyerang pada saat beliau melakukan penyepian. Itu dikatakan atau kita mengatakan oleh cerita-cerita yang tidak pantas, beliau bermabuk-mabukan, pesta seks dan lain-lain. Tetapi kalau
selaku pelajar Buddha, saya meminta izin memberikan penjelasan bahwa sebenarnya dia melakukan suatu praktik meditasi, perenungan terhadap ketidakkekalan, kekotoran, ketidakpuasan tubuh jasmani manusia. Maka ini adalah simbol Raja Kertanegara bagi kita yang ingin mengerti tanah air, menguasai daratan dan lautan kita, seyogyanya datang di sini mempelajari filsafat apa itu angkatan laut melalui arca Joko Dolok atau lambang Prabu Kertanegara, sesepuh dari Wilwatikta atau Majapahit. Terima kasih, semangat maritim jaya kembali di Nusantara.